Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Cahaya Maulana dengan nomor pokok mahasiswa 1042302. Di video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu evaluasi akhir semester dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Pak Herianto, SE, MAK, AK, CA. Ekuitas dalam bentuk konteks perusahaan terbatas atau PT mencerminkan hak residual pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. PT sebagai bentuk organisasi dalam memiliki karakteristik khusus yaitu terkait oleh peraturan perundang-undangan, menggunakan sistem saham serta memungkinkan pengembangan berbagai bentuk kepemilikan. Pendirian PT ini mensyaratkan minimal 2 orang yang menyetorkan modal dalam bentuk saham dan melakukan pengesahan melalui notaris serta Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada komponen ekuitas terdiri dari modal store atau saham biasa dan preferen. Kemudian ada agio saham, tambahan modal store, laba yang ditahan, serta saham treasury sebagai pengurang ekuitas, laba kompensasi lainnya, dan kepentingan non pengendali. Saham biasa ini memberikan hak suara dalam manajemen, bagian laba, hak atas aset likuiditas, serta hak preferentif dalam pembelian saham baru. Nah, saham ini dapat diterbitkan dengan atau tanpa nilai nominal. Bila ada selisih antara nilai nominal dan nilai wajar, maka selisih tersebut dicatat sebagai agio saham. Tetapi apabila saham dijual di bawah nilai nominal dan tidak terdapat saldo agio, maka selisih akan mengurangi saldo laba. Kemudian ada saham tanpa nilai nominal. Ini dicatat berdasarkan harga jualnya. Jika ada nilai yang ditetapkan oleh regulasi, maka selisih antara nilai jual dan nilai yang ditetapkan diakui sebagai agio saham. Dalam beberapa kasus, saham diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lainnya, seperti saham preferen dan dicatat menggunakan metode proporsional. Jika semua nilai wajar diketahui, maka metode internasional jika hanya satu sekuritas diketahui nilainya. Kemudian ada selain itu, saham juga dapat diterbitkan dalam pertukaran non-kas, seperti untuk memperoleh aset atau jasa. Nah, dalam hal ini, nilai wajar aset atau saham menjadi dasar pencatatan. Maka saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dan dicatat sebagai pengurang ekuitas, biasanya dengan metode biaya. Kemudian perusahaan dapat membeli kembali saham untuk meningkatkan laba per sahamnya, memberikan kompensasi karyawan atau mencegah pengembalian. Kemudian ada saham preference, di mana memberikan preferensi dalam pembagian dividen, hak aset atas aset saat likuiditas. Namun, biasanya tidak memiliki hak suara. Saham ini dapat memiliki karakteristik tambahan seperti kumulatif, partisipatif, dan dapat konversi capable atau redeemable. Dalam hal ini, kebijakan dividen tidak semua laba ditahan sebaik karena mempertimbangkan kewajiban kepada kreditur, kebutuhan ekspansi, atau menjaga likuiditas. Jenis dividen ini yang umum meliputi dividen kas, properti, likuiditas, dan saham. Dividen saham terdiri dibagi menjadi 2 dividen kecil yang kurang dari 20-25% dan saham yang dicatat berdasarkan nilai wajar. Dari dividen besar yang dicatat berdasarkan nilai nominal. Kemudian perusahaan juga dapat melakukan pemecahan saham, share split, untuk penurunan harga saham di pasar tanpa mengubah total nilai ekuitas. Share split ini tidak memerlukan pencatatan jurnal. Terakhir, ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan neraca. Analisis ekuitas penting dilakukan untuk mengetahui nilai per lembar sahamnya yang akan diterima pemegang saham, terutama saat likuiditas. Mungkin cukup sekian untuk materinya. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Kemudian ke contoh soal, di sini ada PT Rancis menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000 lembar per saham. Saham ini dijual kepada investor seharga 1.500 per lembarnya dan seluruh pembayarannya secara tunai. Kemudian buatlah pencatatan transaksi penerbitan saham tersebut di PT Rancis ini. Nah, kita deskripsikan dulu. Jumlah saham yang diterbitkannya itu sekitar 10.000 lembar. Maka harga jualnya itu 1.500 per lembar. Kemudian nilai nominal per lembarnya itu sekitar 1.000. Maka agio saham per lembarnya itu sekitar 500. Nah, pencatatannya atau jurnalnya di debit itu kas sebesar 15 juta, kemudian di kredit saham biasa sekitar 10 juta dan agio saham sekitar 5 juta. Dari mana total kas 15 juta tersebut? Kas dicatat sebesar dana yang diterima yaitu 10.000 dikali 1.500, maka hasilnya 15 juta. Kemudian saham biasa dicatat sebesar nilai nominal saham
yang dimana 10.000 dikali 1.000 maka 10 juta. Kemudian agio sahamnya adalah selisih dari nilai wajar dan nilai nominal. 10.000 dikali dengan 500 maka hasilnya 5 juta. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.